Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu beda kelulusan seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2. Begini penjelasannya berdasarkan prioritas. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pendaftaran seleksi P3K 2024 dibuka dalam 2 tahap untuk para tenaga honorer yang memenuhi syarat. Untuk tahap yang pertama, pendaftarannya telah ditutup sejak 20 Oktober 2024 lalu dan kini dalam proses menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi. Berdasarkan jadwal, hasil seleksi administrasi tahap 1 akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, pendaftaran seleksi tahap 2 P3K 2024 baru akan dibuka pada tanggal 17 November 2024 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2024. Seleksi P3K 2024 dibuka menjadi 2 tahap karena pembagian kategori honorer yang berbeda untuk mendaftar di setiap tahap. Dengan demikian, mekanisme kelulusan honorer juga akan berbeda antara tahap 1 dan tahap 2. Secara umum, berdasarkan aturan yang disampaikan pada pengumuman BKN nomor 6661-B/KS.01-SD-K/2024, honorer yang mendaftar di tahap 1 adalah yang masuk database BKN. Sementara pada tahap 2, pelamar yang dibolehkan mendaftar adalah non-ASN atau honorer yang tidak masuk database BKN tapi bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir tanpa putus atau bekerja secara terus-menerus. Selain itu, alumni PPG juga diperbolehkan untuk formasi guru di daerah di seluruh wilayah Indonesia. Kelulusan nantinya akan ditentukan berdasarkan prioritas antara honorer yang masuk database BKN dan non-database BKN. Yang pertama, kelulusan tidak berdasarkan passing grade atau peringkat terbaik secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu penentuan kelulusan yang utama adalah berdasarkan prioritas tenaga honorer yang telah diurutkan pemerintah.
Berdasarkan aturan, honorer yang diprioritaskan nomor 1 adalah XTHK2 yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah. Artinya, jika seluruh honorer XTHK2 mengikuti segala rangkaian seleksi P3K 2024, formasi yang tersedia akan diutamakan ke mereka walaupun peringkatnya lebih rendah dari honorer lainnya. Jika ada sisa formasi dari honorer XTHK2 akan diperuntukkan bagi honorer prioritas selanjutnya, yaitu yang tercantum di dalam database BKN. Bisa disimpulkan bahwa honorer yang melamar di tahap 1 lebih diprioritaskan daripada honorer yang melamar di tahap 2. Kalau ada honorer yang melamar di tahap 1 dengan formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan atau ijazah, langsung diluluskan jika formasi yang tersedia lebih banyak. Peringkat terbaik baru digunakan jika formasi yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah pelamar. Kesimpulannya adalah tenaga honorer yang melamar di tahap 2 seleksi P3K 2024 akan bersaing memperebutkan sisa formasi yang lowong setelah honorer di tahap 1 selesai. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu beda kelulusan seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2. Begini penjelasannya berdasarkan prioritas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semua. Ya, di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.